Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Mahir Matematika. Rangkaian video kali ini kita akan mempelajari tentang kelanjutan materi mengenai statistik, yaitu ukuran penyebaran, jangkauan kuartil, dan jangkauan interkuartil. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama mengenai jangkauan ya. Untuk ini menentukan nilai terkecil dan terbesar. Di sini diberikan ukuran panjang daripada ular sanca. Nah, terlebih dahulu kita urutkan datanya itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini ukuran panjang daripada ular sanca ini sudah diurutkan, yaitu 5 yang terkecil ya, kemudian 6,25, 8, 10, 11, 12,5, 14, 15,5, 16,25, dan 18,5. 18,5 itu yang terbesar ya, jadi 18,5. Nah, oleh karenanya sekarang nilai terkecilnya itu adalah 5. Sedangkan nilai terbesarnya adalah 18,5. Jadi jangkauan daripada panjang ular sanca itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 18,5 dikurangi 5 sama dengan 13,5 kaki. Jadi jangkauan, yang dimaksud jangkauan itu adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil dari suatu data. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kuartil dan jangkauan interkuartil. Kuartil dari kumpulan data merupakan membagi saya ulangi, kuartil dari kumpulan data membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, umpamanya begini, ini ada data yang sudah terurut ya. Jadi syaratnya itu harus diurutkan dulu. Ini sudah terurut 18, 21, 23, 24, 29, 30, 30, 32, 36 dan 39. Jadi kuartil itu membagi 4 bagian ya, menjadi bagian. Jadi yang dimaksud ini, bagian yang pertama itu seperempatnya ya, bagian yang kedua jadi seperempat juga ini, ke bagian yang ketiga dan bagian yang keempat. Jadi sama, kita membagi 4 bagian. Nah, ingat bahwa median atau kuartil 2 atau kita singkat dengan Q2 ya, itu membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Nah, untuk menentukan median pada data tunggal itu gampangnya ya, tidak usah pakai rumus, kita pasang-pasangkan saja ya. 18 kita pasangkan dengan 39, 21 kita pasangkan dengan 36, 23 kita pasangkan dengan 32, 24 kita pasangkan dengan 30. Jadi 29 dipasangkan dengan 30. Tentunya antara 29 dan 30 ini adalah letaknya median atau kita sekat dengan nilai tengah atau Q2. Jadi berapa nilai mediannya? Yaitu 29 ditambah 30 dibagi 2, yaitu 29,5. Nah, sekarang yang bagian kiri setelah dibagi datanya itu menjadi 4 bagian, yaitu letaknya Q1, sedangkan bagian kanan itu letaknya Q3 atau kuartil atas. Nah, untuk menentukan kuartil bawahnya, kita lihat sebelah kiri daripada median ini, yaitu 18, 21, 23, 24, 29 ya. Kita coret-coret saja ya, pasangkan 18 kita pasangkan dengan 29, kemudian 21 kita pasangkan 24, maka yang sendirian ini adalah merupakan nilai daripada Q1 atau kuartil bawah atau Q1 ya. Kemudian demikian juga untuk sebelah kanan daripada median, yaitu 30, 30, 32, 36, 39. 30 itu dicoret dengan 39, 30 dicoret dengan 36, maka 32 ini adalah merupakan kuartil ketiga atau kuartil atas atau disingkat dengan Q3. Kemudian selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah itu disebut jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil ini juga merupakan salah satu ukuran penyebaran data. Jadi kuartil atas yaitu Q3 dikurangi Q1 adalah merupakan jangkauan interkuartil. Maka ini jangkauan interkuartilnya 32 dikurangi 23, yaitu Q3 dikurangi Q1 sama dengan 9. Nah, berikut diberikan contoh kembali kalau belum mengerti ya. Di sini ada data yang sudah diurutkan, yaitu 220, 230 sampai 270. Nah, untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya, menentukan Q1, Q2, dan Q3 atau Q2-nya itu median ya. Ya, kita pasang-pasangkan saja. Pertama kita tentukan dulu Q2-nya ya, Q2 atau nilai mediannya ya. Jadi 220 dipasangkan dengan 270, kemudian 230, 260, 230 dengan 260, 240 dengan 250, 240 dengan 250,
dan 245 dipasangkan dengan 250. Nah, inilah letaknya daripada Q2 atau median. Yaitu berapa nilainya? 245 ditambah dengan 250 dibagi 2, jadi ketemu 247,5. Nah, sekarang untuk menentukan letak daripada Q1 ya, maka bagian ini, yang kiri ini adalah letaknya Q1. Ya, yang kanan ini letaknya Q3 maaf ya. Jadi untuk menentukan Q1-nya, ya sebelah kiri kita lihat pasangkan ya, 220 dengan 245, 230 dengan 240, 230 pasangannya dengan 240. Berarti di tengah-tengahnya ini adalah letaknya Q1 atau kuartil bawah. Jadi berapa nilainya? 230 ditambah dengan 240 dibagi 2, jadi sama dengan 235. Demikian juga untuk Q3. Untuk Q3. Ya, kita lihat di sebelah kanan daripada Q2, jadi 250 kita pasangkan dengan 270, 250 kita pasangkan dengan 260, 250 tentunya berpasangan dengan 260, berarti letaknya antara 250 dengan 260 itu adalah letaknya Q3 atau kuartil atas. Yaitu berapa nilainya? Jadi 250 ditambah dengan 260 dibagi 2, yaitu ketemu 255. Jadi jangkauan interkuartilnya berarti Q3 dikurangi Q1, yaitu 255 dikurangi 230 adalah 20. Demikian caranya mencari jangkauan interkuartil, mencari kuartil, dan Q1, Q2, dan Q3. Tentunya kita sudah memperoleh bagaimana mencari kuartil dan jangkauan interkuartil apabila datanya itu berupa data tunggal ya. Nah, sekarang bagaimana kalau berupa data tunggal berkelompok? Jika data dalam bentuk tabel frekuensi atau tabel frekuensi ya, data tunggal berkelompok itu bisa disebut juga tabel frekuensi, maka kita akan menggunakan rumus berikut. Jadi untuk menentukan Q1, rumusnya adalah 1/4N ditambah setengah, kemudian menentukan urutan Q2-nya 2/4N ditambah setengah, menentukan Q3-nya ya, Q3-nya atau kuartil atasnya yaitu 3/4N ditambah setengah. Ini untuk data genap. Kemudian untuk data ganjil ya, untuk menentukan Q1-nya ya, kalau ganjil jadi 1/4N ditambah 1. Q2-nya 2/4N ditambah 1, kemudian Q3-nya adalah 3/4N ditambah 1, di mana N itu adalah banyaknya data. Itu rumus di atas hanya untuk mencari posisi kuartil. Ada di data berapa, bukan nilainya ya, jadi ingat. Berikut diberikan contoh soal kuartil, yaitu mengenai data tunggal ya. Perhatikan data berikut, 8, 7, 7, 5, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 6, 7. Datanya tidak urut. Dari data di atas tentukan kuartil bawah, median atau kuartil tengah, kuartil atas, dan jangkauan interkuartil. Jadi untuk menjawab ini perhatikan ya. Pertama langkah yang harus kalian lakukan itu adalah mengurutkan data yang ada ya. Jadi diurutkan dari yang terkecil 2, kemudian 4, 4-nya ada 1, kemudian 5-nya ada 2, 5, 5, kemudian 6 ya, 6-nya ada 2. Selanjutnya 7, 7, 1, 2, 3, 4, ada 4, 1, 2, 3, 4, 8-nya ada 3, 1, 2, 3, kemudian 9-nya ada 1, 1 ya, kemudian 10-nya ada 1. Jadi dihitung semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, betul ya. Nah sekarang untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya, pertama yang harus kita tentukan adalah mediannya ya, dengan cara kita pasang-pasangkan ya. Jadi 2 sore dengan 10, kemudian 4 dengan 9, 5 dengan 8, 5 dengan 8, 6 dengan 8, 6 dengan 7, 7 dengan 7. Nah, tinggal 1 tidak ada pasangannya, berarti ini letaknya Q2. Nah, letaknya Q2. Nah, sekarang untuk menentukan Q1-nya ya, berarti ada di sebelah kiri ini, di sebelah kirinya. Nah, ini untuk menentukan Q1-nya. Kita tulis saja ya angka-angkanya atau bilangannya. Kita tulis. Jadi 2, 4, 5, 5, 6, 6, 7 ya. Nah,
Dengan cara yang sama kita pasangkan lagi. Sekarang dicoret ya, 2 dengan 7, 4 dengan 6, 5 dengan 6, maka 5 ini adalah merupakan Q1 atau kuartil bawah. Demikian juga untuk yang sebelah kanan ya. Kita tulis lagi angkanya ya, yaitu 7, 7, 8, 8, 8, 9, dan 10. Ya, kita pasangkan dengan cara yang sama. 7 kita coret dengan 10, 7 dengan 9, 8 dengan 8, maka 8 ini adalah merupakan Q3-nya. Jadi Q1-nya 5, Q2-nya 7, dan Q3-nya atau kuartil atasnya adalah 8. Sekarang jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil. Nah, berarti Q3 dikurangi Q1. Q3-nya itu adalah 8, ya. Kemudian Q1-nya adalah 5. Jadi sama dengan 3. Jadi yang jangkauan interkuartilnya adalah 3. Contoh berikutnya yaitu mengenai kuartil dan jangkauan interkuartil untuk data tunggal ya. Jadi perhatikan data berikut, ada 128, 127, dan yang terakhir 127. Kalau diperhatikan datanya itu tidak urut, maka terlebih dahulu untuk mencari jangkauan interkuartil, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas, kita urutkan terlebih dahulu. Jadi kita urutkan ya datanya itu dari yang terkecil adalah 110, kemudian 112, 112, 114, 115 ada satu juga ya, 116 ada dua ya, 116. Jadi 112, 114, 115, 116, 110, 116 ya. Kemudian ada 117, 117, 118, 118-nya itu ada dua ya. Ada 2, 118, kemudian 119. Kita periksa ya, 117 ada 1, yaitu ini 1, 18-nya ada 2, 118 ada 2, 119-nya ada 1 ya. Kemudian selanjutnya 122 ya, 122 itu juga ada 1. Selanjutnya yaitu 124, 124 juga ada 1. Selanjutnya adalah 125, 125 itu ada 2 ya, 1, 2 ya, 125. Kemudian 126, 126 ada 1 ya, 126 ada 1. Kemudian 127 ada 4. Ah, 127, 127, 123, 127 itu ada 4, yaitu 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, dan terakhir adalah 128. 128. Nah, setelah itu kita cari nilai tengahnya dulu yang kita sebut dengan kuartil tengah atau Q2. Kita pasang-pasangkan ya, kita coret saja 110 pasangannya dengan 128, 112 pasangannya 127, 114 dengan 127, 115 pasangannya dengan 127, 116 dengan 127, 116 juga 126, 117 pasangannya 125, 118 pasangannya 125, 118 pasangannya 124, maka 119 dan 112 ini antara inilah letaknya Q2 atau median atau nilai tengah. Jadi nilai tengahnya berapa? Yaitu 109 ditambah dengan 122 per 2, jadi sama dengan ketemu yaitu 241 per 2, jadi sama dengan 120,5. Itu Q2-nya. Nah, sekarang untuk menentukan Q1 ya, jadi sebelah kiri ini letaknya Q1 dan sebelah kanannya ini itu adalah Q3. Kita tulis saja ya biar mudah. Jadi 110, kemudian 112, 114, kemudian 115, selanjutnya 116, 116, 117,
118, 118, dan 119. Kita pasangkan juga pasangannya ya. Jadi 112 dengan 118, 114 dengan 118, 115 dengan 117, 116 dengan 116. Jadi 116 dengan 116, maka di sini adalah letaknya Q1 atau kuartil bawah. Jadi berapa kuartil satunya? Ya tentunya 116 ditambah 116 dibagi 2, yaitu tetap 116. Ini untuk kuartil bawahnya. Sedangkan kuartil atasnya juga begitu ya. Saya tulis di atasnya saja ini dengan warna yang berbeda ya. Jadi 122, kemudian 124 ya. Kemudian 125, 125, 126, 127, 127, 127, 127, dan 128. Kalau kita pasangkan ini ya, kita coret 122 dengan 128, 124 dengan 127, 125 dengan 127, 125 dengan 127, 126 dengan 127. Nah, inilah letaknya Q3, yaitu apa? 126 ditambah dengan 127 dibagi 2. Jadi sama dengan 126,5. Itu Q3-nya. Nah, sekarang jangkauannya, jangkauan antar kuartil ya. Jangkauan interkuartil ini sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1, yaitu 126,5 dikurangi dengan 116,5 ya. Jadi sama dengan ini berarti 10,5. Nah, untuk berikutnya yaitu contoh soal tentang kuartil data tunggal berkelompok atau tabel frekuensi. Ya, perhatikan data berat anak kelas 5 berikut. Berat badan 32, ada 3 anak, 34 ada 6 anak, 35 ada 14, dan seterusnya ya. Dari data di atas tentuan kuartil bawah, median, kuartil tengah, kuartil atas, dan jangkauan interkuartil. Nah, sebelum mencari nilai kuartil dan jangkauan interkuartilnya, maka dari tabel ini kita tulis dulu frekuensi kumulatif. Yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif ini ya, kita lihat. Jadi urutan 1 sampai 3 ini adalah di sini ya. Jadi urutan 1 sampai 3. Kemudian frekuensi kumulatifnya untuk yang kedua yaitu 6 tambah 3. 6 tambah 3 itu adalah 9. Berarti urutan ke-4 sampai ke-9 ada letaknya di sini. Selanjutnya 9 tambah 14. 9 tambah 14 berarti adalah 23 ya. Jadi di sini 23. Letaknya antara ya urutan ke-10 sampai 23 letaknya di sini. Selanjutnya frekuensi kumulatifnya di sini adalah 40 ya. Jadi maksudnya urutan ke-24 sampai ke-40 ada di sini. Dan frekuensi kumulatif berikutnya adalah 48. Ini dari urutan 41 sampai 48 letaknya di sini. Dan yang terakhir adalah 50. Jadi banyaknya data 50 semuanya. Jadi urutan dari 49 sampai 50 letaknya di sini. Jadi dengan demikian N-nya itu sebanyak 50. Kemudian kita cari sekarang ya letaknya ya, letak Q1. Q1 atau kuartil bawah. Yaitu rumusnya yang sudah kita tulis tadi 1/4 N ditambah dengan setengah ya. Jadi sama dengan 1/4 kali 50 ditambah 0,5 ya. Jadi sama dengan 12,5 ditambah 0,5 yaitu 13. Jadi pada data ke-13 letaknya Q1. Pada data ke-13 ya, 1 sampai 3 ada di sini ya. Kemudian 4 sampai 9 ini 10 sampai 23. Berarti di sini letaknya data dari 10 sampai ke 23. Berarti 13 letaknya di sini. Berapa nilainya? Jadi nilainya jadi Q1-nya ya. Q1-nya itu adalah
Q1-nya yaitu 35. Nah, sekarang kita cari Q2-nya. Kita cari Q2 sekarang. Q2. Nah, Q2 rumusnya untuk menentukan letak daripada Q2 yaitu 2/4 N sama dengan median ya. Ini ditambah dengan setengah. Jadi sama dengan 2/4 kali 50 ditambah 0,5. Jadi setengah kali 50 berarti 25 ya. 25 ditambah 0,5 terletak pada 25 ke urutan ke 25,5. Ini letaknya Q2. Nah, urutan ke-25 itu, urutan ke-25 itu berarti berada pada sini ya letaknya kan, 24 sampai 40. Nah, berapa? Jadi dengan demikian urutan ke-25 itu Q25 ke Q2-nya itu adalah terletak di sini. Terletak di sini. Ini letaknya Q2. Letaknya Q2. Kalau tadi ini letaknya Q1 ya. Q1. Jadi letaknya Q2 adalah 37 datanya, berat badannya ya atau nilainya ya. Tuh. Sekarang untuk Q3, untuk Q3. Untuk Q3. Untuk Q3 yaitu 3/4 N, 3/4 N ditambah setengah. Jadi sama dengan 3/4 kali 50 ditambah 0,5. Jadi sama dengan 3 kali 12,5 ditambah 0,5. Jadi sama dengan 15. Ini 3 kali 2 berarti 7. 3 kali 1 3. Nah, 37,5 ditambah dengan 0,5. Yaitu terletak pada urutan ke-38. Urutan ke-38 juga ada di sini ya. Jadi juga Q3-nya juga ada di sini. Q3. Urutan ke berapa? 38. Jadi dengan demikian Q3-nya, nilainya Q3 itu adalah 37. Nah, selanjutnya yaitu jangkauan interkuartilnya, jangkauan interkuartil yaitu berarti Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 38, Q1-nya adalah 35. Jadi sama dengan 3 jangkauan interkuartilnya. Selanjutnya contoh soal berikutnya yaitu mengenai mencari kuartil dan jangkauan interkuartil untuk data tunggal berkelompok atau tabel frekuensi. Perhatikan data nilai matematika kelas 7A sekolah Ijuk prestasi. Jadi nilai 5 itu frekuensinya 2, nilai 6 frekuensinya 14, sampai yang terakhir nilai 10 itu frekuensinya ada 2. Dari data di atas tentukan kuartil bawah, median, kuartil tengah, kuartil atas, dan jangkauan interkuartil. Jadi untuk menjawab ini pertama yang kita lakukan adalah frekuensi kumulatif. Kita cari dulu ya. Jadi frekuensi kumulatifnya yaitu 2, untuk nilai 5 yaitu art maksudnya urutan 1 sampai urutan kedua itu terletak di sini ya. Kemudian urutan ketiga sampai urutan 2 tambah 14 itu berarti 16 itu ada di sini ya. Kemudian urutan ke-17 sampai urutan ke-37 di sini letaknya. Kemudian urutan ke-38 sampai urutan ke ini 37 tambah 6 berarti 43 ya. 43 letaknya di sini. Jadi urutan ke-44 sampai urutan ke-47 letaknya di sini 47. Dan yang terakhir urutan ke-48 sampai urutan ke-49 ini ya. Jadi 47 tambah 2 49 ada di sini. Jadi dengan demikian banyaknya data atau N-nya itu adalah 49 yaitu ganjil. Nah, sekarang untuk mencari Q1-nya ya, mencari Q1 letaknya Q1 itu di mana? Yaitu kita masukkan ya rumusnya adalah letaknya itu 1/4 N tambah 1. Jadi sama dengan 1/4 N tambah 1 berarti 49 ditambah 1 1/4 kali 50 jadi sama dengan 12,5 ya.
Jadi 12,5. Nah, 12,5 itu artinya urutan ke-12 lebih ya. Jadi dengan demikian Q1-nya itu urutan data ke berapa? 12 ditambah data ke 13 dibagi 2. Jadi sama dengan data ke-12, berarti di sini letaknya ya. Letaknya Q1 itu di sini. Yaitu 6 ditambah dengan 6 dibagi 2, jadi sama dengan 6. Dengan demikian Q1-nya itu adalah 6. Kemudian sekarang kita cari Q2 atau nilai tengahnya ya. Dengan cara yang sama berarti 2/4 N tambah 1, jadi sama dengan 2/4 kali 49 ditambah 1 berarti 50, setengah kali 50 adalah terletak pada urutan ke-25. Jadi nilai Q2 pada urutan ke-25, nilai Q2-nya ya. Urutan ke-25 itu berarti ada di sini letaknya Q2. Yaitu untuk urutan 17 sampai 37. Nah, berarti di sini Q2. Yaitu berapa? 7 nilainya. Nah, sekarang urutan untuk jangkauan atas ya, kuartil atas. Untuk kuartil atas bukan jangkauan ya, kuartil atas atau Q3. Nah, Q3 ini berarti rumusnya adalah 3/4 N tambah 1. Jadi sama dengan 3/4, N-nya itu 49 ditambah 1. 3/4 itu 50. Jadi sama dengan 3 kali 12,5. 12,5 adalah 37,5. 37 pada data ke-37, nah, data 37 ya, ini berarti letaknya di sini 37 ya, data 37 berarti Q3-nya itu data ke-37 ya. Mohon maaf saya tulis di sini di atas saja ya, saya tulis di atas data ke-37. Jadi untuk mencari Q3, data ke 37 ditambah data ke 38 ya, dibagi 2. Data ke 37, nah, itu berarti masih 7 ya. Jadi 7 ditambah data ke 38. 38 sudah masuk di sini, berarti nilainya adalah 8. Jadi 8 dibagi 2. Jadi sama dengan 7,5. Nah, itu. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil berarti jangkauan interkuartil itu ya, Q3 dikurangi Q1. Q3-nya itu adalah 7,5 dikurangi dengan Q1-nya adalah 6. Ini sama dengan berapa? 1,5. Nah, inilah untuk mencari kuartil dan jangkauan interkuartil baik untuk data tunggal maupun data tunggal berkelompok, ganjil maupun genap.